Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, keluarga besar guru kita Al-Mukarramah saja Sari. Kita doakan biar beliau sehat panjang umur, terus diberikan keberkahan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga biar bisa cepat nyabak Baitullah. Pengen bu? Pengen banget ya? Duitnya ada? Belum. Kemudian yang juga sama-sama kita hormati sahibul hajah, Bapak Ridwan Syah dan Ibu Alfiah, yang insya Allah sedikit lagi akan menjadi bapak dan ibu. Kita doakan ya, biar sehat, panjang umur, bayi yang dalam kandungan juga sehat, keluar dalam keadaan sempurna, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah 4 bulanan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini alhamdulillah ibu sekalian, memang ada orang bu sebagian memperingati 4 bulan, ada juga yang 7 bulan. Dua-duanya boleh enggak? Boleh ya. Enggak juga boleh ya. Tetapi kalau dilaksanakan lebih baik, karena isinya adalah doa. Jadi Bapak Ridwan Syah dan Ibu Alfiah minta doain sama kita semua, yang dinanti, yang ditunggu jabang bayinya sehat walafiat, panjang umur, rezekinya banyak ya. Karena usia 4 bulan itu usia dijadikannya satu daging, ditiupkannya apa tuh? Roh ya. Maka diperingati apa? 4 bulan ya. Sebetulnya tidak harus berkaitan dengan waktu bu, terutama buat Pak Ridwan Syah dan Ibu Alfiah, sepanjang hari, sepanjang apa? Waktu. Jangan doainnya apa? 4 bulan, 7 bulan doang ya. Sepanjang hari, sepanjang apa? Waktu. Setiap hari berdoa. Oleh karena itu para bapak ibu sekalian, alhamdulillah ya, ini tempo hari Pak Ridwan Syah kita iringi ketika akdun nikah. Sekarang juga kita iringi dengan apa? Doa 4 bulanan. Nanti diundang lagi bu, pas apa? Akekah ya, insya Allah. Udah menerima undangan aja nih ya. Ya, akekah insya Allah. Setelah akekah hitan bu ya, habis hitan kawinin ya. Terus aja begitu ya. Nah ibu sekalian, terutama buat Pak Ridwan Syah dan Ibu Alfiah, karena namanya orang rumah tangga baru bu ya, punya anak juga apa? Baru. Kita mak sebagai orang lama bisanya mesen doang ya, mesen. Saya pesan yang pertama, berikan gizi atau nutrisi yang halal. Itu yang paling mahal bu ya.
Jadi memberikan nutrisi, asupan makanan, minuman ke dalam rahim baik ibunya maupun anaknya, maka berikan sesuatu yang apa? Halal. Karena kalau halal kedepannya gampang. Kan zaman sekarang mah tahu sendiri deh yang udah pada punya anak bu ya. Gara-gara HP disuruh sholat apa? Susah. Disuruh bantuin orang tua susah. Suruh ngaji susah. Jadi biar gampang nanti punya anak Pak Ridwan saya, maka dari sekarang kasih nutrisi yang halal. Allah sudah sampaikan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tuh, ya kata Allah dia. Wahai manusia, makanlah kamu apa yang telah kami rizkikan kepada kamu yang halal dan baik. Ada dua tuh Pak Ridwan saya, yang halal dan yang baik. Kenapa di ayat ini Allah mengatakan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu? Ya Bu ya. Artinya apa Bu sekalian? Kalau ya ayyuhan nas, seluruh manusia siapa saja, mau muslim, mau kafir, mau Yahudi, mau Cina, ya, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, masuk nggak manusia tuh? Masuk. Makanya Allah bilang seluruh manusia kalau makan, makanlah yang apa? Halal sama yang baik. Kenapa Allah bilang begitu Bu? Karena kalau halal pasti selamat, kalau baik pasti sehat, gitu. Ya, sebetulnya Allah menghendaki Bu, seluruh manusia, bukan hanya orang muslim. Beda dengan Allah nyuruh kita puasa. Coba ayat puasa Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi kalau Allah nyuruh kita makan, ngasih nutrisi Bu ya, itu semuanya, mau muslim kayak, mau bukan muslim, mau suku mana aja, pokoknya makan dari apa yang telah kami rezekikan, halal dan baik. Tidak semua yang halal itu baik Bu. Tidak semua yang baik itu halal. Katakan Bu ya, itu apa, semangka baik atau Bu? Tapi kalau boleh nyolong halal nggak? Nah, gitu ya. Ibu umpamanya lagi belanja, ya, beli cabai, beli bawang, cabainya sebungkus dikantongin. Cabainya mah baik, tapi caranya yang tidak halal. Maka ketika ada makanan, minuman yang masuk ke dalam perut kita, ada yang tidak halal, itulah yang menghalangi. Ya, menghalangi apa? Taufik dan hidayah Allah masuk. Makanya orang-orang yang disuapin makanan-makanan yang tidak halal, berat nanti didik anaknya. Oleh karena itu Pak Ridwan saya, Ibu Alfia yang masih baru nih ya, masih baru, jangan sekali-kali ada yang tidak halal diapain? Dimakan. Karena itu kedepannya berat. Apalagi anak yang nanti lahir, tantangannya lebih berat dari sekarang. Kita aja Bu yang orang tua sekarang, tantangannya udah apa? Udah berat. Dulu mah zaman ibu-ibu ini masih muda, nggak kenal HP, nggak kenal telepon ya, kagak kenal TV, nonton TV aja numpang ya Bu ya. Lah sekarang, nah kita punya anak, tantangan anak kita sebagai orang tua beda dengan tantangan orang tua kita tempo dulu. Anak dulu mah nih, anak dulu nggak tahu kalau ibu-ibu sekarang mah ya, nih ibu nih. Dulu masa kalau nutur jambu, nutur mangga kalau habis subuh ya. Kita mah murni kalau nutur jambu, nutur mangga yang jatuh doang kita ambil. Yang di pohon mah boro-boro berani. Lah sekarang mah yang jatuh kagak diambil. Yang di pohon yang masih pada mengkel ya. Begitu enggak Bu?
Dulu mah kita kalau nutur jujur banget, nama nutur ya. Udah yang jatah doang. Itu jatah diomelin sama tuan rumahnya. Gua pelentong loh. Tuh jambu gua pada rontok lu ambilin ya, begitu. Sekarang mah jangankan yang rontok, Bu, yang di pohon aja apa tuh? Habis anak sekarang tuh. Beda dengan kita dulu waktu masih apa? Kecil, Bu ya. Ini tantangannya beda. Oleh karena itu, pesan saya yang pertama, maka kasihlah makan yang halal dan yang baik. Itu Allah sudah sampaikan tuh. Pokoknya kalau dia halal, dia baik, selamat. Ya, termasuk ibu sekalian, bukan hanya gampang ngurusin anaknya doang. Jadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang memang makanannya halal dan baik. Nggak ada orang yang masuk surga yang makan yang tidak halal. Ya, coba lihat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan istrinya dua ya, Sarah dan Hajar. Sarah tinggal di Mekah, Hajar tinggal di mana? Palestina. Ketika ngilir, Bu, kan jauh tuh. Palestina, Mekah ya. Buru kepengennya hilang berarti ya. Kemangatan apa tuh? Jauh ngilirnya. Nah, ketika Nabi Ibrahim mau pulang ke Palestina dari Mekah, beliau beli kurma untuk bekal di tengah jalan. Kan biasa, Bu. Biasa nggak, Bu, ibu-ibu nih? Nimbang kurma, beli 2 kilo. Nggak taunya teplok, ada yang jatuh. Yang jatuh dicaplok. Begitu nggak, Bu? Ya kan? Menimbang duku kek, nimbang rambutan kek, Bu ya. Pokoknya yang jatuh dari timbangan apa? Kita caplok. Tanpa bilang sama penjualnya, ini halal enggak? Boleh enggak? Kalau kata penjualnya enggak boleh, jangan dimakan. Nabi Ibrahim tuh makan itu, Bu, satu yang jatuh. Pas dia balik ke Palestina, kata malaikat, tuh Ibrahim, sejak dia makan makanan yang tidak halal, sejak itu doanya Allah tolong. Nah, tidak heran ibu-ibu sekalian ya, ibu sering nggak berdoa? Sering. Tapi kenapa ya Allah doa saya belum juga terwujud? Nah, mungkin ada makanan yang apa tuh? Tidak halal yang kita makan. Ya. Jadi yang menghalangi, menekan, Bu, doa kita kan, Bu, kalau kita doa itu naik ke atas, ke depan hadapan Allah. Kalau dia nyampe ke hadapan Allah, kita dapat yang kita berdoa. Tapi dia nggak bisa naik, Bu, ke Allah, ketekan dia. Balik lagi ke pemilik doanya karena ada makanan yang tidak apa tuh? Halal. Nah, ini begitu pentingnya, ibu sekalian ya. Maka kita pesan buat Ananda Ridwan Syah dan Ananda Alfiyah. Pesan yang kedua. Ya, pesan yang kedua. Jangan bosan-bosan angkat tangan berdoa. Ya. Doa orang tua, doa yang tidak Allah tolak. Coba. Ini balik lagi, Bu, ke Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim berapa tahun usianya baru punya anak? Ya. Nabi Ibrahim itu, Bu, udah kisut, udah ubanan, baru hamil. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim punya istri satu, Sarah, pengen banget punya anak. Udah pada tua, udah pada ubanan, udah kisut, baru punya apa? Anak. Padahal Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nih ya, Pak Ridwan saya baca doa ini. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan saya keturunan yang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim tuh. Rabbi habli minas. Akhirnya ibu sekalian punya anak dari rahimnya Hajar, Ismail. Ya, karena doanya selalu minta sama Allah, bapaknya Nabi, anaknya juga jadi apa tuh? Nabi. Rabbi habli minas. Nah, ini jangan ditinggalin doa ini buat kita semua, Bu. Jadi kalau pengen keturunan kita soleh, Bu ya, maka berdoalah seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Ya. Doa yang kedua, nih Pak Ridwan saya.
Doa Nabi Ibrahim juga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, di sini Allah mengatakan apa, Bu? Rabbana hablana min azwajina. Min azwajina, kata azwaj. Apa ya Allah, karuniakan kami azwaj. Tafsir pertama, azwaj itu istri. Nah, karena Nabi Ibrahim istrinya 2. Nah, kan kalimatnya apa? Azwaj. Ya Allah, karuniakan kami istri-istri yang qurrata ayun, enak dipandang mata. Ya, jadi suami itu kalau melihat istri udah seneng aja bawaannya. Itu nama istrinya apa tuh? Qurrata ayun. Jangan apa sebaliknya, Bu. Suami kalau lihat bini gedeg aja bawaannya, ya kan? Lebih betah di luar rumah daripada apa tuh? Di rumah. Habis di rumah bini mau merengut mulu ya. Ketemu laki merengut, ketemu tetangga merengut, ketemu mertua juga apa? Merengut. Itu namanya istri yang tidak qurrata ayun. Maka jadilah istri yang qurrata ayun. Suami pulang mau bawa hasil kek, suami pulang mau tidak bawa hasil, pokoknya dia menyenangkan senyumnya untuk suami. Ini namanya doa Rabbana hablana min azwajina qurrata ayun. Ya. Makna yang kedua, Ibu sekalian, azwaj di sini apa? Pasangan. Azwaj itu artinya apa tuh? Pasangan. Kan orang ada suami, ada istri, Bu ya. Ya Allah, karuniakan kami pasangan yang qurrata ayun. Istri niat suami seneng bawaannya. Suami niat istri juga apa? Seneng. Nah, itu berkat doa Nabi Ibrahim. Bukan hanya pasangan saja, Ibu sekalian, yang qurrata ayun, tapi kata Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nah, ini doanya. Ya Allah, karuniakan kami keturunan yang qurrata ayun. Ya, ngelihat anak seneng gitu. Ini kan ada orang, Bu, ngeliat anak gedeg bet lu. Ngayam mulu tiap hari lu ya. Pulang malam, pulang pagi begitu ya. Saya pulang diomelin begitu, Bu ya. Atau kalau enggak sehari-hari dari pagi sampai sore, ya Allah masih megang HP juga. Lah gitu, Bu ya. Ini kan kerjaan kita di rumah begitu, Bu ya. Ngomel mulu. Nah, ini kan kurang qurrata ayun. Makanya doa ini apa itu? Gepek, Bu, gepek. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina Nabi Ibrahim Pak Ridwan Syah berdoa ini sejak belum punya anak. Bukan kayak udah begini, udah jadi begitu, Bu ya. Karena Nabi Ibrahim sudah tua, sudah beruban, bahkan Sarah sampai dinyatakan mandul, tetap berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh. Ya, akhirnya ketika lahir Ismail soleh, lahir Ishak juga apa? Soleh. Begitu, Bu. Sekarang kita bingung, Bu. Punya anak wadon kayaknya enak, Bu ya. Nggak tapi ngayap baik, Bu ya. Tapi kalau sekalinya pergi kan kita was-was. Sama siapa, lagi di mana? Takut mikirin, Bu ya. Anak lanang mau ngayap mulu, Bu ya. Nah, jadi laki dan perempuan sama-sama punya apa tuh? Punya cobaan tersendiri. Ya, Ridwan Syah belum ngerasain anak udah gede, Bu. Kalau anak udah 17, 20, Bu ya, itu was-was di rumah. Kalau lu ngayap bayi lu, gua kawinin besok lu. Begitu, Bu ya. Ya, Bu ya. Makanya sekarang yang masih di jabang di pergandungan, jangan pernah berhenti. Rabbi habli minas solehin. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika lahir, bapak ibunya ngelihat bayi lahir senang. Emaknya, neneknya, saudaranya, tetangganya ngelihat bayi lahir juga apa? Senang. Kan orang, Bu, lebih khawatir yang di dalam, Bu, daripada di luar. Ya, kalau di dalam itu kan kita nggak tahu, Bu, sempurna apa enggak, kupingnya denger apa enggak, matanya 1 apa 2, Bu ya.
Jadi lebih was-was, lebih takut. Sekarang mah udah enak, udah USG Bu ya. Lah zaman dulu barunya ya. Kalau dia keluar, dia lebih apa? Lebih enak. Makanya berdoa, ya Allah, berikan kami anak yang soleh, sempurna jasmaninya, rohaninya. Ya, sempurna jasmaninya apa? Sempurna juga apa? Rohaninya Bu ya. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Nah, itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga. Nah, pesan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kamu bersyukur, kata Allah, saya tambah nikmatnya, saya tambah. Ya, karena bersyukur itu ibu sekalian, rasa terima kasih kita kepada Allah. Berapa banyak perempuan di luaran sana bertahun-tahun belum hamil. Ya, akan bersyukur. Dengan apa rasa syukur kita kepada Allah? Tingkatkan ibadah kita kepadanya. Tuh, begitu deh. Pokoknya rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah, tingkatkan ibadahnya. Salatnya lebih rajin, baca Qur'annya lebih rajin, hormat, sayang sama orang tua lebih-lebih Bu ya. Itu rasa syukur. Makanya Nabi, kenapa kakinya sampai bengkak-bengkak sholat Bu? Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau orang yang sudah dijamin masuk surga, ngapain payah-payah sholat kaki sampai pada apa? Bengkak. Kata Nabi, ini rasa terima kasih saya sama Allah. Dengan apa? Dengan saya beribadah kepadanya. Kalau ibadahnya sudah mantep Bu, ibadahnya sudah mantep, apa kata Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu artinya Bu? Jadi beribadah dulu sama Allah, baru kamu minta nasta'in. Gitu Bu. Hanya kepada engkau kami menyembah, gitu kan artinya ya. Dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Jadi kalau kita minta pertolongan, kita minta bantuan, kita berdoa kepada Allah, duluin apa Bu? Ibadah. Memang puasa kagak, ngaji kagak, sholat kagak, berdoa doang minta, ya Allah kasih saya ini, ya Allah kasih saya ini, gitu Bu ya. Lah jauh. Kan kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu, baru lu minta. Maka insya Allah kalau ibadahnya meningkat, ya, kalau ibadahnya terus menerus, maka rasa terima kasih itu Allah tambahin. Kalau sekarang baru mau jadi punya anak satu Bu ya, besok Bu keluar lagi, besok keluar lagi. Ada di sini yang anaknya apa? 15. Nah, nggak ada ya. Orang dulu mah paling sedikit ke 10. Iya. Saya, ibu saya itu 11. Saya anak ke-10, dilangkain doang bunting, dilangkain bunting lakinya ya. Habis KB kagak ada berumah ya. Dikit-dikit bunting ya. Nah sekarang mah 4 juga emaknya udah lelah ya, lelah semuanya, lelah beranaknya, lelah ngasih makannya ibu ya, lelah sekolahnya, lelah ngurusnya ya. Makanya Bapak Ridwan Syah ini kalau pengen punya anak banyak ya udah biarin, lepasin aja. Besok baru setahun dibunting lagi. Paling Bu Ustazah Sari ngewalahan ngelawatin cucu ya. Dia bunting lagi ya. Mumpung masih apa? Muda. Orang sekarang 40 udah stop. Udah kagak kuat ngeden. Nah, orang dulu Bu ya, masang baik. Dulu anak blojor udah gitu ya. Orang dulu mah. Lah saya dulu kata ibu saya, gua lagi nyuci katanya ya. Lah, ini berak apa beranak? Berak apa beranak lah. Katanya yang keluar depan bukan pantat ya. Jadi kata orang tuh kayak beranak orang berak begitu tuh Bu. Saking apa tuh? Gampangnya. Jadi dia nggak trauma Bu. Kalau ibu sekarang kan trauma. Oh beranak udah. Bikinnya mama, beranaknya ogah gitu katanya. Gitu nggak Bu? Kan wah, ada antan tuh Bu, belum ngerti bikin dia. Ya. Nah para bapak ibu sekalian,
Jadi apa? Tingkatkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ini bukan buat Pak Ridwan Syah doang, Bu ya. Buat kita semua. Kalau kita ningkat ibadah kita, ningkat amal soleh kita, ningkat kedekatan kita sama Allah, pasti segala kebutuhan kita Allah sempurnakan, Allah berikan, Bu. Semua pasti itu, Bu. Kalau kita dekat sama Allah, sama kayak orang, Bu, dekat sama Jokowi ya, apa yang kita minta dikasih gitu, Bu ya. Karena dekat sama penguasa ya. Kalau jauh kan apa? Lama datangnya, Bu ya. Nah, para bapak dan ibu sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan Fatihah ini untuk keluarga kecil Pak Ridwan Syah dan Ibu Alfiah, calon babynya, biar sehat walafiat, panjang umur, lahir sempurna, sehat, rezekinya banyak, berkah, anaknya soleh atau solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ibu sekalian. Saja Om Sari terima kasih. Insyaallah nanti kita ketemu pas lagi akikah, Bu. Amin, Pak, Bu. Jadi umur panjang kita ini tuh, amin gitu ya. Kalau anaknya lanang berarti kambingnya apa, Pak? 2 gitu ya. Kalau anaknya wadon berarti kambingnya 3 gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.